Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Februari 2023, Jumat Pekan Biasa keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini adalah Jadilah Pewarta Kebenaran. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita sekalian bahwa seluk-beluk terjadinya proses pemenjaraan atas diri Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes
disebabkan karena Yohanes pernah dengan lantang dan berani menegur Herodes yang mengambil dan menjadikan istri saudaranya sebagai istrinya. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Teguran ini merupakan suatu tamparan keras bagi Herodes dan Herodias, sehingga Raja Herodes menyuruh bawahannya untuk menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Selain itu juga, Herodias menaruh rasa dendam dan berkeinginan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, kendati pun Yohanes sudah dikurung di dalam jeruji besi. Rupanya keinginan dan rencana Herodias untuk membunuh Yohanes Pembaptis tidak terjadi, sebab Herodes sangat segan dengan Yohanes, dan karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, karena itu raja melindunginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, rencana dan keinginan Herodias untuk membunuh Yohanes Pembaptis akhirnya pun terjadi. Peristiwa ini dimulai ketika Herodes merayakan ulang tahun di istana kekuasaannya. Saat itu putri Herodias tampil di depan umum dan menari, dan tariannya membuat Herodes dan tamu-tamunya merasa gembira dan terhibur. Oleh karena itu, Herodes berjanji dan bersumpah untuk memberikan hadiah kepada putri Herodias, sekalipun itu setengah dari kerajaan Herodes. Namun putri Herodias itu pergi ke ibunya dan bertanya, "Apa yang harus kuminta?" "Kepala Yohanes Pembaptis," jawab ibunya. Herodes sangat terkejut karena permintaan dari putri Herodias adalah suatu hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Meskipun demikian, Herodes tidak mau menolak karena ia telah bersumpah dan merasa segan terhadap tamu-tamunya. Akhirnya pun kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diserahkan kepada Herodias melalui putrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, secara pribadi saya sangat tertarik untuk melihat dan mendalami sikap dan karakter dari tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam bacaan Injil tadi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah salah satu nabi yang dinubuatkan oleh Allah untuk datang mendahului Yesus, membuka jalan, mewartakan Injil, dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Selain mengajar dan mewartakan kebenaran sabda Allah, ia juga membaptis banyak orang, bahkan membaptis Yesus di Sungai Yordan. Dia tidak segan-segan untuk menegur orang-orang yang bertindak tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Salah satu buktinya adalah ia berani menegur Herodes, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yohanes Pembaptis tidak merasa takut sekalipun ia sudah dipenjara, bahkan pada akhirnya kepalanya dipenggal. Pertanyaannya untuk kita adalah, sudah sejauh mana kita menghayati dan mewartakan sabda Tuhan kepada sesama? Apakah kehadiran kita di tengah keluarga, di sekolah, bahkan di tengah masyarakat membawa suatu kebahagiaan dan sukacita untuk sesama? Apakah kita menjadi pribadi yang berani untuk menegur sesama kita yang melakukan kesalahan? Ataukah kita membiarkannya untuk tetap berada dalam kubangan dosa dan hanyut di dalamnya? Kedua, Herodes. Herodes adalah seorang raja yang tidak bijaksana. Hal ini tergambar secara jelas bagaimana tanggapannya terhadap permintaan putri Herodias. Dia menuruti permintaan putri Herodias tanpa melihat lebih jauh keputusan
yang diambilnya, sekalipun keputusan tersebut menghilangkan nyawa seseorang. Ia merasa gengsi dan malu jika ia menolak permintaan Putri Herodias karena ia telah berjanji dan bersumpah di depan banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan situasi kita setiap hari? Apakah kita yang dalam kehidupan sehari-hari, entah sebagai pastor, frater, suster, kepala desa, guru, bupati, atau apapun profesi kita pernah membuat suatu keputusan yang mendatangkan kehancuran bagi hidup sesama kita? Ataukah kita menjatuhkan usaha dan kerja keras dari sesama kita yang juga sama-sama berjuang untuk hidup? Kita mungkin merasa iri dan cemburu dengan kesuksesan yang diperoleh oleh sesama kita. Ketiga, Herodias. Herodias adalah seorang perempuan yang menaruh rasa dendam terhadap Yohanes Pembaptis karena dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Ia merasa tidak puas ketika Yohanes Pembaptis memberikan kritikan dan masukan yang hemat saya sangat positif serta memiliki daya transformasi bila masukan itu diterima. Tetapi kritikan dan masukan itu dilihat sebagai sesuatu yang buruk karena menjatuhkan harga diri dan wibawanya. Hemat saya, tokoh Herodias juga menggambarkan situasi dan perilaku hidup kita zaman ini. Mungkin dalam realitas kehidupan bersama, seringkali kita menolak masukan dan kritikan dari sesama kita. Kita merasa bahwa masukan ataupun kritikan itu menjatuhkan harga diri dan wibawa kita sebagai manusia. Justru sebaliknya, cara hidup yang salah dan tidak sesuai dengan sabda Allah, itulah yang menjatuhkan harga diri kita. Kita mungkin menjadi pribadi yang sombong, apatis, menolak segala bentuk masukan serta kritikan dari sesama kita. Sekalipun masukan dan kritikan itu bertujuan untuk mengubah dan mengarahkan kita pada kebaikan. Tokoh yang keempat adalah Putri Herodias dan pengawal yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Putri Herodias dan pengawal yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Hemat saya, keduanya tidak memiliki orientasi hidup yang jelas. Kehidupan mereka seolah-olah berada di bawah dan dalam pengontrolan pihak lain. Keduanya dijadikan sebagai mediator untuk melakukan kejahatan. Tidak dapat disangka lagi bahwa situasi dan tindakan hidup kita seringkali tidak luput dari karakter yang ditampilkan oleh kedua orang di atas. Barangkali kita sudah pernah menjadi perpanjangan tangan pihak lain, termasuk atasan kita, untuk melakukan sesuatu yang salah. Dalam situasi yang demikian, kita merasa takut untuk menolak karena berimbas pada kehilangan posisi dan pekerjaan kita. Dengan demikian, kita akan terus hidup di bawah kungkungan dan menjadi pribadi yang terus terjajah dan tidak akan pernah merasa bebas dan merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, pada hari ini juga gereja sejagat memperingati Santo Ansgarius Uskup dan Santo Blasius Uskup dan Martir. Santo Ansgarius, ia dikenal sebagai seorang uskup dan pewarta Injil di daerah Skandinavia, Swedia, dan Denmark. Sebagian besar masa hidupnya, ia manfaatkan untuk mewartakan Injil Kristus kepada kaum kafir Norsemen yang bengis dan liar. Ia meninggal pada tahun 865. Sedangkan Santo Blasius adalah seorang uskup yang berasal dari Armenia yang bekerja untuk menghantar umatnya menjadi kudus dan bertobat. Meskipun sudah dipenjara, ia berhasil mentobatkan banyak orang kafir yang berada di penjara bersamanya. Baginya, tidak adanya siksaan yang dapat menggoyangkan imannya akan Yesus Kristus. Ia meninggal karena kepalanya dipenggal
pada tahun 316. Baik Santo Asgarius maupun Santo Blasius, keduanya adalah pengikut Kristus yang berani mewartakan kebenaran sabda Allah dan secara totalitas menyerahkan hidup mereka pada misi dan perutusan Kristus. Sebagai himpunan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya kita belajar untuk meneladani sikap, keberanian, dan teladan hidup dari Yohanes Pembaptis, Santo Asgarius, serta Santo Blasius yang berani mewartakan kebenaran Injil tanpa merasa takut dengan tantangan ataupun ancaman dan hukuman. Sebagai pengikut Kristus, kita semua diundang untuk mengambil bagian dalam misi dan pewartaan tanpa harus merasa bimbang dan cemas. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama dan menuntun kita dalam seluruh karya pewartaan sabda Allah. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menjadi pengikut dan pewarta sabda-Mu dengan hati yang loyal, tanpa merasa cemas dan takut akan bahaya dan tantangan yang kami jumpai dalam seluruh perjuangan dan pewartaan sabda-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu